Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Waktu kecil, Soekarno memiliki nama Kusno Sosro Diharjo dengan panggilan Kusno. Soekarno wafat di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Soekarno merupakan anak dari pasangan Raden Sokemi Sosro Diharjo dan Ida Nyoman Rai. Soekarno tinggal bersama orang tuanya di Mojokerto karena ayahnya bertugas sebagai kepala Eerste Inlandse School yang berada di Mojokerto. Nama Soekarno diganti dari Kusno menjadi Soekarno karena sewaktu kecil Soekarno sering mengalami kondisi yang tidak sehat, dan setelah namanya menjadi Soekarno, Soekarno tumbuh menjadi anak yang sehat dan berprestasi. Bahkan Soekarno mampu menguasai berbagai banyak bahasa hingga beliau dikenal dunia karena kecerdasannya. Sekolah dasar Soekarno di Eerste Inlandse School yang merupakan tempat ayahnya mengajar. Soekarno sekolah di sana sampai kelas 5 dan kemudian dipindahkan ke sekolah Belanda yang berada di Surabaya, yaitu Europische Lager School. Setelah lulus dari ELS pada tahun 1915, beliau melanjutkan pendidikan di Hugenburger School yang berada di Surabaya. Soekarno berhasil menyelesaikan pendidikan di Surabaya selama 5 tahun. Soekarno sekolah di HBS dibantu oleh rekan ayahnya, yaitu Djokroaminoto yang pada saat itu menjabat sebagai ketua Serakat Islam. Selama sekolah di HBS, Soekarno tinggal bersama dengan Djokroaminoto dan mulai belajar politik dengan Djokroaminoto, sehingga banyak mengenal tokoh senior pergerakan. Tak hanya itu, Soekarno pun belajar menulis artikel dengan Djokroaminoto dan berhasil menerbitkan artikel pertamanya di halaman koran Ostosan Hindia milik Serakat Islam pada tanggal 21 Januari 1921. Setelah lulus dari HBS pada tahun 1921, Soekarno melanjutkan sekolah ke Teknis Hogeschool di Bandung. Bung Karno mengambil jurusan teknik sipil dan berhasil mendapat gelar insinyur pada 25 Mei 1926. Karena ketertarikannya pada bidang arsitektur, Soekarno berhasil membuat salah satu karyanya yang terkenal, yaitu mendirikan Hotel Priangan di Bandung. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Soekarno mendirikan Algemeen Studi Club di Bandung pada tahun 1926 yang merupakan cikal bakal Partai Nasional Indonesia atau PNI yang berdiri pada tanggal 4 Juli 1927. PNI menjadi salah satu partai yang menuntut kemerdekaan Indonesia dari para penjajah. Tingginya nasionalisme Bung Karno melalui PNI menjadikan beliau sempat ditangkap oleh pemerintah Belanda pada tanggal 29 Desember 1929 dan ditahan selama 4 tahun di penjara Sukamiskin yang ada di Bandung. Setelah bebas dari penjara Sukamiskin pada tahun 1934, Soekarno diasingkan ke kota Endes di Pulau Flores sebelum akhirnya dipindahkan ke Bengkulu pada tahun 1938. Karena rasa nasionalisme Soekarno yang sangat tinggi, beliau membentuk 4 serangkai bersama Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mansur untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Kelompok 4 serangkai ini bekerjasama dengan Jepang supaya dapat dukungan atas kemerdekaan Indonesia, tetapi Jepang bisa memanfaatkan kondisi ini agar bisa mengambil kekayaan Indonesia serta mempekerjakan rakyat pribumi sebagai kerja paksa atau rombongan.
Pada tanggal 29 April 1945, Jepang membentuk Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang bertujuan menarik simpati rakyat Indonesia dengan memberikan janji kemerdekaan. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni hingga lahirlah Pancasila yang dirumuskan gagasannya oleh Soekarno. Kemudian BPUPKI dibubarkan dan Soekarno membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 7 Agustus 1945 dengan mendapat persetujuan Jepang. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang memutuskan untuk menyerah pada sekutu tanpa syarat dan salah satu tokoh golongan muda yaitu Sultan Syahrir dengan mendengar berita tersebut melalui radio dan sejarah disebarkan. Kemudian Sultan Syahrir meminta Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun Soekarno enggan melakukannya karena belum ada keputusan PPKI. Kemudian para golongan muda menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rangkas Dengklok untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Selama di Rangkas Dengklok, golongan muda terus mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Hingga akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.